Setiap hari kita mengambil keputusan. Mari bahas makna, sifat, dan perannya. Definisi: memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan berdasarkan informasi dan analisis. Makna: proses rasional, bertanggung jawab, selaras dengan nilai organisasi dan kebutuhan pemangku kepentingan. Sifat keputusan: berurutan, dinamis, berbasis data, mempertimbangkan risiko, dan dapat ditinjau kembali. Perspektif manajemen etis: integritas, transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan dampak sosial. Peran pemimpin: menetapkan visi, mendorong partisipasi, memutuskan tepat waktu, dan mengomunikasikan alasan keputusan. Tantangan: bias kognitif, informasi terbatas, tekanan waktu, konflik kepentingan. Tangani dengan metode dan refleksi. Peran administrator: mengumpulkan data, menyiapkan opsi, memastikan implementasi, mendukung evaluasi, dan mendokumentasikan hasil. Menurut Kamus Webster, keputusan adalah tindakan menentukan dalam pikiran. Terry menyebut keputusan sebagai memilih satu alternatif terbaik. Herbert Simon melihat keputusan sebagai kombinasi logis dari fakta dan nilai. Pengambilan keputusan adalah sarana menuju tujuan, bersifat dinamis, dan harus tepat sesuai kebutuhan waktu. Namun proses ini sulit dan membutuhkan pemikiran besar. Proses keputusan dipengaruhi tekanan eksternal. Pikiran manusia cenderung mengembara, sehingga keputusan memerlukan fokus dan ketegasan. Setiap keputusan adalah komitmen, sebuah sikap, doktrin, dan tindakan yang membentuk masa depan. Pengambil keputusan tidak selalu bebas memilih karena kewajiban moral, tekanan publik, dan tanggung jawab tertentu. Proses ini merupakan aktivitas intelektual yang rasional, membutuhkan imajinasi, pandangan ke depan, dan penilaian untuk memilih alternatif yang tepat. Setiap keputusan adalah langkah penting yang memengaruhi banyak aspek kehidupan dan masyarakat. Proses pengambilan keputusan melibatkan 4 sifat penting yang perlu kita pahami. Eksplorasi: temukan kesempatan untuk membuat keputusan dengan mencari berbagai peluang. Spekulatif: menganalisis berbagai faktor sebelum memilih dengan mempertimbangkan data dan informasi. Evaluatif: menilai kelebihan dan kekurangan setiap alternatif dengan membandingkan secara objektif. Selektif: memilih satu alternatif terbaik berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan. Dengan memahami 4 sifat ini, kamu akan menjadi lebih baik dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik dimulai dengan tujuan yang jelas dan fokus pada hasil yang diinginkan. Keputusan berarti memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Proses keputusan melibatkan analisis logis, deduktif, dan memanfaatkan pola data yang ada. Keputusan terbentuk dari rangkaian langkah penyelesaian masalah yang terstruktur. Setiap keputusan membutuhkan tindakan dan komitmen dari seluruh anggota organisasi. Evaluasi berkelanjutan penting untuk memastikan keputusan tetap relevan dan efektif. Administrator harus berpikir realistis dan rasional, berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Keputusan yang tepat waktu menghasilkan hasil besar, sedangkan keterlambatan bisa membuat peluang hilang. Aturan dan prosedur harus diawasi untuk mempercepat keputusan. Sistem dan personel perlu diperbaiki secara berkala. Dalam dunia kerja modern, pengambilan keputusan yang tepat sangat penting. Mari kita pelajari 5 dasar utama pengambilan keputusan yang efektif. Intuisi: perasaan batin yang menjadi dasar awal pengambilan keputusan. Kadang perasaan kita memberikan petunjuk penting. Fakta: keputusan berdasarkan data relevan dan bukti nyata. Data yang valid membantu membuat keputusan yang lebih tepat. Pengalaman: pelajaran dari masa lalu membantu membuat keputusan lebih baik. Kita belajar dari kesuksesan dan kegagalan sebelumnya. Otoritas: kewenangan untuk membuat dan menjalankan keputusan. Tanggung jawab yang sesuai dengan posisi kita. Keaslian: keputusan harus benar, tepat, dan otentik. Jujur dan akurat dalam setiap keputusan yang kita buat. Pengambilan keputusan yang baik sangat penting dalam kehidupan profesional. Mari kita pelajari 3 langkah utama untuk membuat keputusan yang tepat.
Langkah pertama adalah membuat pernyataan yang jelas. Pembuat keputusan harus memisahkan faktor relevan, menemukan hal penting, dan melihat faktor strategis dengan pikiran jernih. Langkah kedua adalah menganalisis masalah. Pembuat keputusan menganalisis situasi, menghubungkan fakta dengan masalah, dan mempertimbangkan masa depan keputusan. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi alternatif solusi. Proses kreatif melibatkan memahami masalah, mengumpulkan data, berpikir mendalam, menemukan ide, hingga memodifikasi solusi agar praktis. Dengan 3 langkah ini, Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terarah dalam berbagai situasi profesional. Langkah pertama dalam pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan dengan analisis informasi yang tersedia. Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menemukan berbagai alternatif solusi yang mungkin diterapkan. Setiap alternatif perlu dievaluasi. Dampaknya menggunakan analisis pro dan kontra, grafik, dan ramalan konsekuensi jangka pendek maupun panjang. Dari evaluasi yang dilakukan, pilihlah solusi terbaik yang paling menguntungkan dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Langkah penting selanjutnya adalah melaksanakan keputusan yang telah dibuat dengan aksi konkret dan konsisten. Menurut teori Laswell, pengambilan keputusan terdiri dari 7 tahap: informasi, rekomendasi, resep, panggilan, aplikasi, penilaian, dan penghentian. Pengambilan keputusan yang baik menghasilkan solusi terbaik. Percayakan kemampuan analitis Anda untuk mengambil keputusan yang tepat. Proses pengambilan keputusan seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Mari kita bahas 2 masalah utama yang sering ditemui. Masalah pertama adalah rutinitas yang memakan terlalu banyak waktu. Tumpukan pekerjaan harian seringkali membuat keputusan penting tertunda. Masalah kedua adalah terlalu banyak masalah yang perlu diatasi sekaligus, membuat kita kesulitan menentukan prioritas yang benar. Kedua masalah ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi kompleks. Dengan checklist dan penetapan prioritas, kita dapat mengatasinya secara lebih efektif. Berbagai jenis keputusan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sifat dan struktur, keputusan dibagi menjadi terprogram versus tidak terprogram, besar versus kecil, dan rutin versus strategis versus kebijakan. Berdasarkan level organisasi, keputusan bisa bersifat operasional, departemen atau antar departemen, hingga tingkat perusahaan dan organisasi. Berdasarkan pelaku pengambil keputusan, ada keputusan individu yang pribadi, dan keputusan kelompok yang melibatkan banyak orang. Dan terakhir, keputusan bisa didasarkan pada pertimbangan subjektif, objektif, atau faktor lingkungan. Setiap keputusan berbeda sesuai konteksnya. Mari kita bahas 3 masalah utama dalam pengambilan keputusan yang sering dihadapi. Masalah pertama adalah prosedur yang terlalu panjang, banyak dokumen dan formalitas membuat keputusan tertunda. Masalah kedua adalah menentukan keputusan yang tepat yang sesuai dengan moral, konstitusi, dan kepentingan masyarakat. Masalah ketiga adalah bias, seperti favoritisme dan nepotisme yang merusak integritas administrasi. Prosedur panjang, ketidakjelasan keputusan tepat, dan bias menjadi hambatan besar. Solusinya adalah transparansi, etika, dan penyederhanaan prosedur. Dalam membuat keputusan yang rasional, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Pertama, gunakan badan konsultatif untuk mendapatkan masukan dari para ahli. Kedua, sederhanakan prosedur agar keputusan bisa dibuat lebih cepat dan tepat. Ketiga, tingkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pengambil keputusan. Keempat, publikasikan keputusan agar masyarakat mengetahui prosesnya. Kelima, pejabat harus bersikap netral dan tidak memihak. Keenam, pastikan pengambil keputusan terlindung dari berbagai tekanan eksternal. Dengan menerapkan faktor-faktor ini, keputusan dapat dibuat secara lebih rasional dan objektif. Bagaimana cara membuat keputusan yang cerdas? Pertama, kumpulkan fakta. Pastikan semua data yang relevan tersedia sebelum kamu memilih. Kedua, konsultasikan perasaanmu. Pastikan keputusanmu selaras dengan hati nurani dan kebutuhan batinmu. Ketiga, tetap fleksibel.
Jika keputusan tidak berjalan baik, jangan ragu untuk memodifikasinya. Dengan 3 langkah ini, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana. Ford Pinto dirancang dengan tangki bahan bakar yang rentan meledak dalam tabrakan belakang. Ford mengetahui risikonya, tetapi tetap melanjutkan produksi karena perbaikan desain dianggap terlalu mahal. Keputusan ini dipengaruhi tantangan etis, birokrasi yang lambat, dan tekanan pasar. Keputusan tersebut akhirnya menimbulkan kecelakaan, kritik publik, dan tuntutan hukum. Ford Pinto memiliki masalah desain serius. Tangki bahan bakarnya mudah meledak saat terjadi tabrakan belakang. Mari kita analisis menggunakan teori pengambilan keputusan. Langkah pertama, pernyataan masalah tidak dilakukan secara mendalam. Langkah kedua, analisis hanya fokus pada biaya, bukan keselamatan. Langkah ketiga, alternatif seperti recall tidak dikembangkan. Langkah keempat, evaluasi dampak cacat, aspek etis diabaikan. Langkah kelima, pemilihan solusi dipengaruhi bias biaya jangka pendek. Keputusan ini adalah keputusan strategis tingkat perusahaan. Namun, pemimpin Ford mengabaikan lingkungan eksternal seperti regulasi keselamatan dan mengambil keputusan secara subjektif tanpa data yang lengkap. Bias organisasi, rutinitas produksi, dan tekanan pasar membuat keputusan menjadi tidak rasional dan terlambat. Kasus Ford Pinto menunjukkan pentingnya menerapkan teori pengambilan keputusan secara menyeluruh. Tanpa analisis yang objektif, alternatif yang memadai, dan evaluasi etis, keputusan dapat berakhir fatal. Saya membayangkan diri saya sebagai pemimpin masa depan yang mengandalkan proses pengambilan keputusan yang terstruktur, rasional, dan bebas bias. Setiap kebijakan nasional akan dimulai dari identifikasi masalah yang jelas, analisis mendalam, dan evaluasi alternatif yang objektif. Dengan badan konsultatif independen, keputusan dapat terlindung dari tekanan politik dan ekonomi. Sebagai pemimpin, saya berkomitmen pada etika, keterlibatan masyarakat, dan keadilan sosial. Dengan pendekatan inklusif, setiap keputusan mencerminkan kebutuhan semua warga. Inilah fondasi kepemimpinan masa depan yang saya bayangkan. Sebagai pemimpin masa depan, saya menggunakan teori pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah nasional secara tepat waktu dan berbasis fakta. Saya akan mengurangi ketidaksetaraan sosial dengan menganalisis akar masalah dan memilih alternatif terbaik seperti pendidikan universal dan subsidi berkelanjutan. Saya akan melindungi lingkungan dengan mengevaluasi dampak setiap kebijakan energi, mengutamakan transisi ke sumber terbarukan. Saya akan meningkatkan efisiensi pemerintah melalui digitalisasi layanan publik dan penyederhanaan prosedur untuk mempercepat keputusan strategis. Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan, saya akan memberikan pelatihan berbasis studi kasus dan lokakarya, agar setiap pejabat mampu mengambil keputusan secara rasional dan objektif. Inilah langkah yang akan membawa negara menuju masa depan yang lebih adil, hijau, dan efisien. Mimpi saya adalah membangun negara yang adil, inovatif, dan berkelanjutan. Sebagai pemimpin, saya ingin memastikan pengambilan keputusan bukan hanya alat pribadi, tetapi sarana untuk mencapai tujuan bersama. Keputusan harus dinamis, fleksibel, dan selalu berorientasi pada masa depan bangsa. Aspirasi jangka panjang saya adalah menciptakan negara di mana setiap keputusan membawa kita selangkah lebih dekat menuju keadilan, kemajuan, dan keberlanjutan. Inilah mimpi saya sebagai pemimpin masa depan. Saya bermimpi menciptakan negara inklusif, di mana setiap warga terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga kesetaraan gender, penghapusan diskriminasi, dan akses pendidikan universal menjadi nyata. Saya memimpikan ekonomi yang kuat tanpa mengorbankan lingkungan, dengan inovasi teknologi dan energi terbarukan,
menjadikan negara pemimpin global dalam keberlanjutan. Impian terbesar saya adalah meninggalkan warisan etis, di mana keputusan objektif dan bebas bias menjadi norma, mencetak generasi pemimpin fleksibel, berempati, dan berkomitmen pada kesejahteraan universal. Saya akan memastikan mimpi ini fleksibel, dapat beradaptasi dengan tantangan baru melalui evaluasi berkelanjutan, sehingga kebijakan selalu relevan dan efektif.